Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para santri Irmanuh yang kami banggakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Atas izin Allah kita dikumpulkan kembali dalam majelis yang mulia. Kita dalam rangka kegiatan pembacaan sholawat Maulid Al-Barzanji dilanjutkan dengan ngaji. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keistiqomahan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan ngaji kita kitab Alala sampai pada nazam terangan di Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dhununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi. Idza sa'a, apabila jelek, fi'lul mar'i, perbuatan seseorang, sa'at dhununuhu, maka buruk, jelek prasangkanya, wasaddaqa, dan membenarkan, ma ya'taduhu, apa yang dibiasakannya, min tawahumi, daripada prasangkanya itu. Syair ini, nadom ini mengajarkan kepada kita bahwa bahayanya seseorang memiliki sifat selalu berburuk sangka. Berburuk sangka. Terus atau dalam istilah kerennya adalah negative thinking. Dalam bahasa Arab, su'udzon, berprasangka buruk. Prasangka buruk itu merupakan penyakit hati seseorang yang wajib kita perangi, yang wajib kita hindari. Apabila kita sudah melakukan kebiasaan untuk selalu berprasangka buruk, maka prasangka buruknya itu seolah-olah menjadi benar, seolah-olah, dan dia akan membenarkan daripada prasangka buruknya itu. Wasaddaqa ma ya'taduhu min tawahumi. Jadi prasangka buruk atau su'udzon, kalau orang Jakarta bilang
suuzon. Bilang zo. Sholat apa? Johor. Suudzon, artinya jelek, buruk. Zon artinya prasangka. Berarti suudzon prasangka buruk. Prasangka buruk itu satu sikap mental seseorang selalu memandang negatif, selalu memandang buruk, selalu memandang jelek terhadap sesuatu. Ini tentu sangat membahayakan sekali bagi diri kita. Seandainya kita itu naudzubillah menjadi seseorang yang selalu berprasangka buruk terhadap sesuatu. Prasangka itu munculnya adalah dari hati. Ini adalah sifat jelek yang syaitan samarkan ke dalam diri seseorang melalui hati seseorang. Sikap punya prasangka buruk itu dia berproses di dalam hati, kemudian terbentuk dalam pikiran, kemudian timbullah action, baik itu berupa ucapan maupun tindakan yang lain. Tentu ini menjadi sesuatu yang harus kita hindari. Selain daripada karena prasangka buruk itu adalah merupakan perbuatan yang tercela, perbuatan yang jelek. Itu juga melahirkan satu dosa yang besar. Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menjauhi sikap prasangka buruk. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanujtanibu, terus minadz-dzanni. Inna ba'dadz-dzanni itsmun. Ini Al-Quran kah? Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah. Jauhilah minadz-dzann, daripada prasangka. Prasangka, karena inna ba'dadz-dzanni itsmun, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Allah memerintahkan kita untuk menjauhi daripada berprasangka buruk. Rasulullah juga memerintahkan kepada kita, iyyakum wadzon, fa innadz-dzanna akdzabul hadits. Perhatian, jauhilah prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka buruk itu adalah sejelek-jeleknya perkataan. Ketika seseorang itu memiliki sifat yang selalu berpikiran negatif kepada hal sesuatu apapun, itu mencerminkan bahwa dirinya itu adalah buruk. Kita menilai buruk seseorang menunjukkan bahwa kita punya perangai, punya akhlak yang buruk. Suudzon ini berbahaya bagi kehidupan seseorang. Baik suudzon kepada Allah maupun suudzon kepada sesama manusia. Orang yang selalu berprasangka buruk itu selalu dirinya itu menganggap dirinya lah yang paling benar, orang lain salah. Orang lain jelek, kita bagus. Belum lagi dampak-dampak yang lahir memunculkan sifat-sifat negatif yang lain, akhlak-akhlak yang
rusak yang lainnya. Contoh kita suudzon kepada manusia. Kepada orang kita selalu berprasangka buruk. Pikiran kita itu enggak pernah jernih menilai seseorang, selalu buruk. Ada orang mau bertingkah apa, mau berucap apa, mau bersikap bagaimana, kita menilainya buruk. Contoh, 1 jam yang lalu misalkan teman kalian itu kirim pesan WhatsApp, kok nggak dibales. Orang yang punya sifat selalu punya prasangka buruk, punya suudzon, dia mengatakan apa? Diberes. Ini orang udah mungkin ini orang lagi marah sama saya. Mungkin ini orang lagi sentimen sama saya. SMS, WA sudah berjam-jam nggak dibales. Yang dimunculkan dalam pikiran kita itu yang negatif. Ini orang keterlaluan. Ini SMS penting, ini pesan penting, kenapa nggak mau dibuka? Jangan-jangan dia benci sama saya. Ini kan pikiran-pikiran yang negatif. Tapi kalau seandainya orang tersebut selalu berpikiran positif, apa yang dia katakan? Mungkin waktu saya mengirimkan pesan kepada dirinya, mungkin dia lagi sibuk mengerjakan tugas sekolahnya, tugas kantornya, atau mungkin si Anu tadi saya SMS, dia sedang sibuk apa? Sedang lagi belajar, lagi membaca Al-Quran, tadarus. Mungkin lagi apa? Mungkin lagi bantu orang tuanya. Kita munculkan itu yang positif-positif. Adapun kenyataannya seperti apa, dia bukan urusan kita. Tapi yang menjadikan kita itu tidak penuh kecurigaan, kita tidak penuh prasangka-prasangka yang tidak baik kepada seseorang, yang menjadikan diri kita itu selalu gak pernah tenang. Karena apa? Yang dimunculkan adalah pikiran yang negatif. Ada temannya cemberut aja, mencu sing mauku. Oli apa? Iku jeh, wong kuwi ngambek bae. Wong kuwi mencu bae. Nang apa sih? Mungkin dia lagi apa arane kah? Lagi sengit, lagi beli wawuan karo kita kabeh. Mungkin dia lagi gak suka sama kita, mencu bae, cemberut aja. Belum apa-apa kita sudah menyangka dia yang jelek-jelek. Kalau punya pikirannya positif, kalau pengen tahu ya tabayun kita. Datengin dia, kamu kenapa kok hari ini mukanya asem banget. Mukanya itu seperti dompet akhir bulan. Keplek, lesu. Pas ditanya dia jawab, iya maaf, hari ini saya mungkin terlihat lesu, terlihat murung karena lagi banyak sesuatu yang dipikirkan. Enggak ada masalah kok dengan kalian, kita baik-baik aja. Kita jangan menyangka orang lain itu jelek. Belum kita selalu negatif. Ada orang bikin status di WhatsApp, bikin story di Instagram, memunculkan kata-kata tertentu, kita sudah negatif thinking. Ini nih, status ini jangan-jangan buat saya. Status ini nih, nyindir saya ini. Tulisan ini nih, pasti tujuannya adalah ke saya ini. Atau tujuannya ini pasti ke teman saya ini. Nah, ini kan sikap negatif. Coba kita munculkan sifat yang positif.
Karena ketika manusia itu sudah terserang namanya penyakit suudzon, itu selalu menilai seseorang itu buruk. Ada orang bersikap mengantarkan kopi, itu cari perhatian. Cari perhatian, biar dipuji sama temannya. Biar apa? Biar disanjung sama cewek-cewek. Itu kan kalau punya pikiran negatif. Coba positif saja, mungkin dia lagi bersemangat sekali, mau berbagi tenaganya itu mengantarkan kopi. Nyari pahala. Selalu negatif. Temannya punya motor baru, datang motornya besar pula, baru cash dari dealer. Apa yang dikatakan oleh orang yang selalu berpikiran negatif? Jangan-jangan ini dapat nyupang. Jangan-jangan ini dari berternak tuyul. Walah, menang togel ya. Negatif. Paling tidak mencela, motor kredit ki. Ini kedengeran nih suara knalpotnya. Titit. Beda sama motor saya nih, kes. Iya. Jadi negatif aja. Ada tetangganya bangun rumah besar, bangun rumah tingkat. Orang yang punya prasangka buruk dia mengatakan apa? Ini jangan-jangan dapat korupsi. Ini dapat dari rentenir ini minjem uangnya. Ini jangan-jangan nih menang lotre. Selalu negatif. Padahal namanya prasangka buruk itu, suudzon itu kalau benar dosa 1. Kalau salah dosanya 2. Berarti seandainya pikiran negatif kita itu betul, adanya fakta. Kita menyangka seseorang buruk. Contoh tadi, mengatakan yang enggak. Kamu tadi sholat berjamaah supaya dipuji orang ya. Nah, itu kan suudzon. Seandainya benar, dia dosa 1. Kalau salah, dosa 2. Walhasil enggak ada untungnya orang yang punya prasangka buruk. Enggak ada untungnya. Temennya dapat kerjaan baru, kita punya prasangka yang negatif. Kamu nyogok ini. Iya, punya, kamu apa sekolahnya? S1. Kalau saya mah D3. Apa sih? Dulur duit deket. Makanya jangan-jangan kamu nyogok ya. Ada temannya masuk perusahaan yang bonafit, perusahaan besar, kemudian orang yang negatif, orang yang punya suudzon terus itu mengatakan, jangan-jangan nyuap, jangan-jangan ini main orang belakang, lewat jalan pintas. Jadi buang rasa negatif itu. Yang betul adalah kita selalu tampilkan pikiran yang positif. Mau teman kita itu punya motor baru, mau kredit kah, mau cash kah, bukan urusan kita. Coba kalau yang dimunculkan adalah pikiran yang positif, kita selalu berhusnudzon. Temannya punya mobil baru, kita katakan apa? Alhamdulillah, mungkin ini teman saya ini lagi banyak mendapatkan tender, lagi banyak mendapatkan orderan pesanannya, mendapatkan bonus dari kantornya, dan seterusnya. Kita munculkan itu. Karena orang yang selalu berpikiran negatif itu selalu dirinya itu apa? Merasa dianya paling benar, ngoreksi terus kesalahan orang lain. Maka kita wajib memiliki sifat husnudzon. Husnu artinya baik, zon prasangka, berarti husnudzon prasangka baik. Prasangka baik ini wajib bagi kita.
terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita punya pikiran negatif kepada Allah. Apapun persoalannya, entah itu perintah Allah, entah itu ujian dari Allah, entah itu kenikmatan dari Allah, apapun. Kita wajib punya pikiran yang positif, punya prasangka yang baik terhadap Allah. Jangan sekali-kali kita negatif sama Allah. Ya Allah, kenapa ini teman saya nggak pernah sholat, tapi kok rezekinya lancar. Teman saya nggak pernah ngaji, tapi kok dia selalu dapat proyek besar. Saya sholatnya rajin, ngajinya rajin, zikirnya rajin, tapi saya nggak pernah dapat rezeki yang sehebat dia. Engkau bagaimana ini ya Allah? Ini kan sudah muncul pikiran negatif sama Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi niku, Masya Allah, ujiannya begitu berat. Salah satu diantaranya adalah Rasulullah sebelum lahir ayahnya sudah meninggal, wafat. Satu, orang yang menjadi apa istilahnya itu, orang paling dekatnya itu ayahnya gak pernah dilihatnya. Karena apa? Sudah meninggal sebelum lahir, waktu saat Kanjeng Nabi di kandungan. Satu orang yang menjadi perlindungannya itu meninggal. Setelah itu lagi sayang-sayangnya bertemu dengan ibunya, gak lama ditinggal pula oleh ibundanya Nyai Siti ya ilallah, mbok Kanjeng Nabi Siti Wasti, beli-beli baik. Siapa? Nyai Aminah. Kanjeng Nabi ditinggal ibundanya. Enggak lama kemudian ditinggal pula sama orang yang melindungi Rasulullah waktu kecil, mengasuh Rasulullah waktu kecil. Siapa? Kakeknya Abdul Muthalib. Pemimpin Quraisy, pembesar Quraisy, bangsawan, siap menjaga, melindungi Rasulullah, tapi Rasulullah ditinggalkan 3 orang. Kemudian Rasulullah juga ditinggalkan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Orang yang mendukung dakwahnya Kanjeng Nabi, orang yang membela dakwah Kanjeng Nabi. Tahun keberapa? Pelajaran tarikhnya gimana ini? Tahun ke-10 kenabian. Waktu itu usianya Rasulullah berapa? Berarti berapa? Tahun ke-10 kenabian, berarti 40 tambah 10, begitu. Ya 50. Ditinggal. Setelah itu istri tercintanya Siti Khadijah, orang yang paling dekat di dalam rumahnya, yang selalu menyokong Rasulullah, selalu mendukung dakwahnya Rasulullah, tempat berbagi keluh kesah Rasulullah, orang yang selalu memberi ketegaran kepada Rasulullah pun meninggalkan Rasulullah. Berapa jadi tadi? 4 orang sudah meninggalkan Rasulullah. Kemudian Said Abdullah, Nyai Aminah, Abu Thalib, Abdul Muthalib, Siti Khadijah, 5 orang sudah meninggalkan. Rasulullah punya anak
perempuan berapa? Keter warwe cherry bell, warwe K-pop, warwe boy band. Berapa? Anak perempuannya Rasulullah berapa? 11. Tuh. Ledos. 4. Ada Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum. 3 itu meninggal, tersisa Fatimatus Zahra. Rasulullah ditinggalkan anak perempuannya 3. Setelah itu Rasulullah juga punya anak laki-laki berapa? 10? 12? Yang pertama Qasim, Abdullah. Kemudian dari ibunda Nyai Maryah Al-Qibtiyah yang bernama Ibrahim. Ketiga-tiganya meninggal juga. Walhasil Rasulullah ditinggalkan oleh orang-orang yang terdekat, pukulan yang dahsyat, 11 orang yang selalu orang-orang terdekatnya itu meninggal. Orang yang membela, orang yang membantu dakwahnya Rasulullah. Tapi apa rahasianya Rasulullah tetap tegar? Karena Rasulullah selalu memiliki sifat husnudzon kepada Allah. Kanjeng Nabi nggak pernah sedikit pun punya prasangka jelek kepada Allah. Coba kalau kita, ya Allah, kenapa ibu saya meninggal? Kenapa ayah saya meninggal? Kenapa anak saya meninggal? Kenapa paman saya meninggal? Kenapa uak saya meninggal? Engkau tega sekali ya Allah. Kenapa engkau wafatkan ayahku, ibuku, anakku, saudara-saudaraku yang melindungiku? Tapi Rasulullah senantiasa husnudzon kepada Allah, punya prasangka yang baik. Rahasianya itu. Di balik itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan hati Rasulullah itu tidak terisi oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah mengadu kepada Allah, ya Rob, Rabbul Mustad'afin, liman takiluni, ilaman takiluni, kepada siapa engkau pasrahkan diriku? Sedangkan orang-orang yang sudah melindungiku, mereka tiada, mereka pergi semua. Aku harus dipasrahkan ke siapa? Siapa yang akan membackingiku? Siapa yang akan mendukungku dalam dakwahku? Maka kata Allah, Allah semata. Allah semata, zat yang maha hidup, zat yang maha kuasa, zat yang maha bergantung. Ketika manusia itu bergantungnya adalah kepada orang yang hidup, karena hidupnya itu adalah diberikan, maka sewaktu-waktu hidupnya diambil. Maka bergantunglah kepada yang maha hidup. Kita bersandar kepada sesuatu yang tidak kekal, sesuatu yang sewaktu-waktu roboh, maka saat dia tiada, dia jatuh, dia roboh, maka kita tidak bisa bersandar lagi. Maka kita bersandar kepada Allah. Di situ hikmahnya Rasulullah itu ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang senantiasa membela keluarganya dari kalangan keluarganya, karena punya sifat husnudzon. Maka orang yang punya sifat husnudzon selalu nerima apapun pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya pikiran negatif terus, ya Allah kenapa saya enggak lulus? Ya Allah kenapa saya kok enggak terima kerja? Ya Allah kenapa saya kok rezekinya seret? Selalu berkeluh kesah. Karena tidak munculkan positif. Saat ini mungkin kalian saat ini gajinya 2 juta, 3 juta. Kalau kita punya prasangka yang negatif kepada Allah, apa yang dikatakan?
Ya Allah, engkau kenapa ini? Aku sudah bekerja dari pagi sampai pagi lagi, kenapa engkau hanya berikan segini? Aku sudah capek pulang pergi kantor jauh sekali, kenapa engkau hanya berikan rizkiku 2 juta, 3 juta? Tapi kalau orang yang positif thinking, husnudzon kepada Allah, dia katakan apa? Ya Allah, terima kasih, engkau sudah memberikan jalan rizkiku, walaupun dengan susah payah, dengan keringat yang begitu deras. Tapi mungkin hikmahnya adalah agar aku senantiasa selalu dekat kepadamu ya Allah. Hikmahnya apa? Supaya kita itu tetap dekat kepada Allah, meminta kepada Allah. Jangan-jangan seandainya kalau ini orang langsung digaji oleh Allah berapa? 100 juta. Mungkin dia nggak pernah minta lagi sama Allah. Lupa sama Allah. Yang tadinya sempat sholat qobliyah ba'diyah nggak sempat. Yang tadinya sempat zikir sama Allah, ingat sama Allah, baca tasbih, tahlil, tahmid sama Allah, karena sudah diberikan kesejahteraan berupa gaji yang besar, lupa sama Allah. Jadi segala sesuatu ada hikmahnya. Apapun itu kita jangan prasangka yang negatif. Bahkan dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dzanni abdi bi. Kata Allah, aku itu tergantung prasangka hambaku. Kalau prasangka hambaku itu jelek, maka jelek dikasihnya. Kalau prasangka hambaku itu baik, maka akan diberikan baik. Maka jangan sekali-kali kita punya pikiran yang negatif. Karena Allah itu melihat daripada prasangka manusia. Kalau manusianya itu prasangkanya baik, Allah berikan yang baik. Jadi besok berangkat enggak? Kemana? Jalan-jalannya kemana? Ke Jakarta. Duh, kalau berangkat gimana ini? Nanti takut banyak meledos. Ini kalau berangkat nanti takutnya di jalan apa-apa, kenapa-napa. Takutnya punya prasangka, punya pikiran yang jelek. Walhasil seandainya diteruskan enggak baik. Karena dia sudah punya prasangka yang buruk. Ini berangkat enggak. Kalau berangkat nanti saya bisa kepelarak itu. Kepelarak temenan. Maka jangan sekali-kali punya pikiran yang negatif. Ini makan enggak ya? Makan enggak? Kalau makan nanti saya sakit beneran. Jadi kita harus punya keyakinan yang tangguh. Kita pikiran positif kepada Allah. Ndas puyeng, aduh, jangan-jangan ada kankernya ini, jangan-jangan ada tumornya ini, tiap hari sakit, jangan-jangan ada tumornya, jangan-jangan ada tumor, selalu berpikiran begitu. Dicek sama dokter, nyata bener. Jadi positif saja. Orang kalau punya pikiran yang positif enak, memandang segala sesuatunya itu baik. Lagi sakit, alhamdulillah, mungkin ini Allah lagi sayang sama saya. Allah ingin saya lebih lama sujudnya. Mungkin Allah ingin lebih lama saya itu memutar tasbihnya dan seterusnya. Karena punya pandangan yang positif. Melihat sesuatunya itu positif terus. Jangan dikit-dikit negatif. Gak enak hidupnya. Apalagi Allah sudah mengatakan, aku itu berada pada prasangka hambaku. Kalau hambaku prasangkanya jelek, Allah kasih yang jelek. Kalau bagus, Allah kasih yang bagus. Maka saat doa kita belum terkabul, berpikiran positif kepada Allah. Mungkin seandainya kalau saat ini sudah terkabul, mungkin aku gak pernah lagi mengangkat tanganku kepada Engkau ya Allah. Kita harus punya pikiran yang positif, pikirannya positif. Sebab gak enak ada manusia itu ketika punyanya negatif terus. Jadi kita wajib husnudzon, terlebih kepada Allah. Karena apa yang menjadi prasangka kita itu akan menjadi pertolongan Allah.
Kalau prasangka kita baik, Allah tolong kita menjadi baik. Kalau prasangka kita jelek, Allah berikan kita yang jelek. Kita menyangka Allah itu seperti apa? Kalian semuanya menyangka Allah itu seperti apa? Allah itu maha pengasih, Allah itu maha pemurah, Allah maha pemberi rizki, Allah maha memberikan keamanan, Allah maha. Prasangka itu munculkan dalam hati kita. Wong kadang-kadang kita sama Allah sudah suudzon duluan. Katanya Allah maha memberi. Katanya kata Allah, kalau orang sedekah itu akan dibalas. Ini kok nggak dibalas-balas, Allah jahat. Jadi munculkan yang positif kepada Allah. Allah itu maha kuat, Allah itu maha kuasa, Allah maha segala-galanya. Munculkan pikiran itu dalam diri kita. Agar apa? Saat kita meminta kepada Allah, kita berhadapan kepada yang maha memberi. Saat kita butuh kasih sayang, butuh rahmat, butuh ketenangan, kita minta kepada Allah yang selalu memberikan ketenangan. Paham? Jadi jangan sekali-kali kita bersuudzon. Orang suudzon gak ada enaknya. Mangannya blenak, nginum ya blenak. Sebab yang ada di pikirannya itu selalu jelek. Ana wong lewat, boncengan, wong lanang bari wong wadon, dikenal kita. Orang kenal siapa mbu? Wah iku mesum bae. Kenal beli. Yang benar bagaimana? Mungkin itu suami istri. Mungkin dia kakak adik. Kan mending begitu, lebih tenang. Tapi bukan berarti kepada hal-hal yang memang sudah jelas salahnya, sudah ada indikasi salahnya, kita husnudzon baik. Ada kalanya, ini kata Imam Al-Qurtubi, itu husnudzon prasangka itu prasangka ada mahmud, adzon al-mahmud al-madmum. Yang diperbolehkan, ada yang jelek yang tidak diperbolehkan. Nah, kapan orang itu boleh suudzon? Ini sangat ketat dan terbatas. Yaitu ketika kita melihat sesuatu yang memang ini indikasinya adalah jelas ada buktinya jelek. Artinya begini, contoh. Ada orang di parkiran lagi nyongkel kunci motor, pakai yang umumnya pencuri itu pakai apa misalkan kunci S T, kunci T lagi dicongkel, husnudzon baik, mokat bae motor dewek hilang. Kita boleh berprasangka nggak baik kepada dia karena ini ada kejanggalan, nggak normal. Ini melakukan pengerusakan kunci sehingga kalau dibiarkan, wah ini bisa keambil motornya. Maka boleh prasangka kita itu munculkan. Ya, munculkan. Mas lagi apa? Takon nih. Lamunan kita delenang bae tenang bae wis. Husnudzon, positif bae, hilang motornya. Iya. Tuku maning. Jadi sebab Rasulullah sendiri pernah dalam satu hadis itu ma'adzunnu fulanan wa fulanan la ya'rifani min dinina syai'an. Kata Rasulullah, kepada ada orang munafik dua. Kata Rasulullah mengatakan apa? Aku mengira mereka berdua itu tidak tahu tentang agama kita. Ini kan prasangka yang nggak baik. Kita nggak boleh kalau kepada orang yang bukan orang yang jelas ini. Tadi Rasulullah mencontohkan melakukan suudzon dalam batas diperbolehkan karena Rasulullah melihat orang munafik yang jelas ini, jelas bahwa dirinya itu munafik, dia berdua itu munafik. Sehingga Rasulullah mengatakan, aku menyangka mereka berdua itu tidak tahu agamaku. Nah, kita jangan negatif sama orang.
Orang nggak tahu, kamu ditanyain diem aja. Kenapa? Kamu bodoh ya? Jangan. Ditakoni menang baik, goblok kan goblok. Suudon itu. Yang benar bagaimana? Oh mungkin lagi sariawan. Mungkin lagi sakit gigi nggak mau bicara. Begitu aja kan enak. Kalau kita selalu positif enak. Kalau dikit-dikit negatif, semua dimaknai semua. Anu cecek mendelik bae sira cecek. Mendelik bae cecek ki alamat apa ki? Blai ki. Wah, is blai temenan. Manusia itu kalau dia selalu perasaannya negatif, selalu nanti kejadian. Melihat di jalan, tiba-tiba ketabrak oleh ayam, kaget kan kita. Ya Allah, alamat apa ini? Jangan-jangan saya mau kena musibah. Nang musibah temenan. Jadi prasangka yang baik munculkan, jangan yang jelek. Apapun kejadian yang kita lihat, persoalan apapun yang kita lihat, jangan sekali-kali kita suudzon, kita munculkan yang positif. Kalau yang negatif itu kayak sudah jelas saja. Yang jelas itu bagaimana? Misalkan ini ada 2 orang penjahat. Kita curiga ini sama orang, nggak dikenal, udah gitu masuk ke pagar dengan cara maksa, sedang mengotek-ngotek gemboknya itu, mengotak-ngatik gemboknya, pengen dibobol gemboknya. Kemudian kita nggak boleh husnudzon sama dia. Wah, jangan-jangan itu pemilik rumahnya. Padahal kita tahu pemilik rumahnya adalah si fulan. Ini orang asing yang nggak dikenal. Tampang-tampangnya juga tampang penjahat. Kemudian kita menyangka bahwa dirinya itu adalah perampok. Gak apa-apa, demi kita mengamankan, menyelamatkan persoalan tersebut. Paham ya? Jadi jangan suudzon, kita husnudzon saja. Kalau kita punya jiwa husnudzon, enak. Kita hidupnya itu tenang. Hidup kita gak penuh kecurigaan, gak pernah was-was sama orang. Pun niku mawon sampun jam sedasa langkung sedasa. Wallahu a'lam bishawab kedawan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang selalu husnudzon. Karena Rasulullah sendiri menyatakan bahwa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dzon. Janganlah kita mati, janganlah kalian semua itu mati kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.